Akhirnya terpecahkan, ini alasan nastar selalu hadir saat Lebaran. Saat Lebaran berbagai hidangan khas selalu tersaji di meja makan, mulai dari ketupat, opor ayam, rendang, hingga aneka kue kering yang menjadi simbol keramahan dan kehangatan. Salah satu kue kering yang tak pernah absen dalam perayaan Idul Fitri adalah nastar. Kue mungil dengan isi selai nanas ini selalu menjadi favorit banyak orang dan menjadi bagian dari tradisi Lebaran yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas yang berarti nanas dan taart yang berarti kue atau tart. Dari namanya sudah bisa ditebak bahwa kue ini memang berbahan dasar nanas yang diolah menjadi selai dan dibalut dengan adonan kue yang lembut serta renyah. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran tidak terlepas dari pengaruh budaya Belanda yang membawa berbagai jenis kue kering ke Nusantara pada masa kolonial. Orang Belanda kerap membuat kue tart berukuran besar dengan isian buah. Namun masyarakat Indonesia kemudian memodifikasinya menjadi kue kering berukuran kecil yang lebih tahan lama dan praktis untuk disajikan dalam jumlah banyak. Selain dari pengaruh Belanda, dalam budaya Tionghoa, nastar juga memiliki makna khusus. Dalam bahasa Hokkien, nastar disebut onglai yang berarti buah pir emas atau kemakmuran datang. Oleh karena itu, nastar sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan rezeki yang melimpah. Hal ini sejalan dengan makna Lebaran itu sendiri yang merupakan perayaan kemenangan dan harapan akan kehidupan yang lebih baik setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Dalam setiap rumah yang merayakan Lebaran, nastar hampir selalu hadir bersama dengan kue kering lainnya seperti kastengel dan putri salju. Tidak hanya sekadar camilan, keberadaan nastar dan kue kering lainnya juga memiliki makna mendalam dalam tradisi Lebaran. Salah satu alasan utama mengapa kue kering selalu menjadi bagian dari perayaan Lebaran adalah karena sifatnya yang tahan lama dan mudah dibagikan kepada tamu yang datang bersilaturahmi. Selain itu, rasa manis dari nastar juga melambangkan kebahagiaan dan kegembiraan setelah sebulan berpuasa. Dengan menikmati kue ini, diharapkan suasana Lebaran semakin hangat dan penuh sukacita. Salah satu kunci utama dalam membuat nastar yang sempurna adalah penggunaan selai nanas yang tepat. Selai harus memiliki keseimbangan rasa manis dan asam agar tidak membuat kue terasa terlalu enek. Selai juga sebaiknya dibuat sendiri dari nanas segar yang dimasak hingga teksturnya padat dan tidak terlalu basah sehingga tidak membuat nastar cepat lembek. Banyak orang yang menambahkan berbagai variasi pada nastar agar semakin menarik. Seperti menambahkan parutan keju di atasnya atau mencampurkan rempah-rempah seperti kayu manis dan cengkeh untuk aroma yang lebih kaya. Di tengah perkembangan zaman, banyak kue modern yang bermunculan, namun nastar tetap bertahan sebagai primadona di setiap perayaan Lebaran. Tidak heran jika setiap tahun menjelang Idul Fitri, toko-toko kue dan rumah tangga sibuk membuat serta memesan nastar dalam jumlah besar sebagai bagian dari tradisi yang terus hidup. Lebih dari sekadar kue, nastar adalah bagian dari kenangan Lebaran yang setiap tahunnya membawa cerita-cerita hangat tentang keluarga, persaudaraan, dan kebersamaan.